Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada apa begitu? Gibran katanya dipanggil ke DPP PDIP di Jakarta pada hari Rabu. Ada apa? Jangan-jangan ini sekaligus deklarasi begitu kan ya? Ya, kalau ini benar-benar deklarasi, maka kemudian gagallah ya si Prabowo di situ begitu kan ya. Apakah ditanya untuk menjadi soal capres cawapres mereka begitu kan? Kita tunggu saja begitu. Karena pada hakikatnya ini mengarah ke situ begitu kan ya. Kalau tidak menjadi wakil dari Pak Ganjar, mungkin dari Pak Prabowo. Kalau wakil dari Pak Ganjar otomatis ada plus minus di situ begitu kan. Ya, yang kemudian banyak sekali katanya begitu kan dari pendukung-pendukung Pak Ganjar yang kemudian mengkritik habis-habisan masalah soal cawapres mereka begitu. Masalah dinasti politik kan benar juga begitu kan. Artinya kalau Gibran yang dimasuk di situ lantas bagaimana dengan PDIP yang notabene dari PDIP semua begitu. Itu ada plus minus yang luar biasa begitu. Bisa saja P3 hengkang begitu kan. Bisa saja yang lain hengkang begitu. Artinya apa? Artinya selama ini mungkin ditanya ya, apakah ini cawapres dari Pak Prabowo ya mungkin atau tidak begitu kan. Karena ini dengan adanya seperti ini begitu kan ya, Gibran ya dipanggil ke DPP PDIP di Jakarta pada hari Rabu, apakah ini akan menunjukkan bahwa apa namanya dideklarasi untuk menjadi cawapres Pak Ganjar. Pupuslah harapan Pak Prabowo di situ begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu. Ada apa kok dipanggil begitu kan ya? Salah satunya ada yang mengatakan begini ya. Semua ya berlagak santai dan biasa-biasa aja di depan publik. Tapi di balik itu begitu kita bakalan dikasih lihat ya. Juga kalaupun ada yang jungkir balik ya kasak kusuk pontang panting begitu kan. Biarin katanya ya. Bahkan sekalian usul bang ya agar ya partai pengusungnya pondok pesantren pendukung relawan dan menggemam ya solawat asyakil ya bersama Anies Baswedan pendaftaran dinanti begitu ya. Lah bingung udah lari dulu ya dan bahkan dalam rangka dukung-mendukung siapapun tuh ya. Para ini bangsat itu saling menyadari ya, saling mencandra sambil mengawasi sama-sama punya borok yang sama katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen loh banyak sekali pro dan kontra di situ. Jangan percaya dengan konflik-konflik mereka. Semua drama Korea. Ya bisa saja begitu kan ya. Si Gibran diambil duluan begitu kan untuk menjadi cawapres mereka begitu kan ya. Pada akhirnya apa? Gagaslah harapan dari Pak Prabowo mereka begitu kan. Artinya apakah ini mau semua ya kita tunggu saja begitu kan. Karena sudah lama diincar begitu ya si Gibran ini untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo. Bahkan sudah beberapa kali mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini potensi dari Gibran itu sebagai anak muda ternyata cukup diminati begitu kan. Tetapi di satu sisi kalau kita kaitkan dengan dinasti politik, wah ini kacau mereka begitu ya. Bahkan orang akan berpikir ya, kalau ini menjadi wakil dari Pak Ganjar misalnya, sudah dideklarasi mereka, maka kemudian ya, sekarang yang kemudian dituduh Prabowo cawapres mereka, yang memainkan ini semua, yang dituduh selama ini kan bisa terbantahkan begitu kan. Tapi pada hakikatnya perlawanan-perlawanan dari Pak Prabowo begitu kan ya. Saya ini yang kemudian mengupaya mereka begitu. Kok tiba-tiba pilih ke sana? Kan bisa saja seperti itu begitu. Artinya melihat dari hal-hal ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu kan ya, banyak sekali pro dan kontra begitu. Bahkan dari hakim pun banyak pro dan kontra. Kok secepat ini katanya begitu ya. Kenapa tidak didalami pengkajian dan sebagainya begitu ya. Karena pada hakikatnya kajian-kajian itu penting begitu ya. Ini harus dikaji secara betul begitu kan. Bahkan dalam satu sisi mengatakan bahwa Gibran dipanggil DPP PDIP di Jakarta pada hari Rabu ya hari ini begitu kan. Bahkan Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapat panggilan dari Dewan Pimpinan Pusat DPP ya PDP pada hari Rabu mendatang. Hal itu begitu kan disampaikan Gibran sebelum Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan gugatan mengenai syarat capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau yang berpengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan mungkin ya besok ya Rabu saya juga akan dipanggil oleh DPP kata Gibran begitu ya. Bahkan di satu sisi Gibran menuturkan panggilan tersebut disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto akhir pekan lalu. Gibran ya akan melaporkan perkembangan terakhir terkait dinamika politik di tanah air saat dipanggil ya DPP PDIP nanti. Lantas bagaimana begitu kan ya?
apakah sekaligus deklarasi untuk menjadi cawapres Pak Ganjar atau ditanyakan masalah ya kesiapan untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo? Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena pada akhirnya politik-politik seperti ini kan banyak menganggap bahwa dinasti politik itu kental sekali hari ini begitu kan. Ya, kenapa sekarang ini kalau permainannya adalah yang dikritik itu adalah Pak Prabowo begitu kan. Sana sini Pak Prabowo, tapi toh pada hakikatnya wakilnya dari Pak Ganjar misalnya dari PDIP yaitu Gibran, maka kemudian kan ini kan seolah-olah menjadi kambing hitam begitu kan ya. Jadi lantas bagaimana orang yang mengkritik dari pendukung-pendukung Pak Ganjar kan begitu logikanya begitu. Jadi politik itu kan dinamis di situ begitu. Bisa saja keuntungan besar kepada PDIP begitu. Tapi mungkinkah akan menang begitu kan? Di situ pertanyaannya begitu. Bahkan ya Gibran sudah dicap sebagai sebagai dinasti politik begitu kan. Yang kedua sebagai masih anak kecil begitu kan ya, tidak mengambil secara instan dan sebagainya. Ini yang menjadi catatan penting kepada si Gibran begitu. Wajar dalam demokrasi ya siapa aja sih sebenarnya kan dalam batas usia kita lihat saja mereka begitu kan apa sih yang mau diuntungkan dari Gibran kan begitu kan ya. Gibran akan melaporkan perkembangan terakhir. Saya akan melaporkan keadaan ya terkini dong ya. Saya akan menang. Saya akan memang rutin lapor ke beliau. Bahasanya aku minta laporan ya. Ayo Mas ngobrol dengan update perkembangan terkini. Nama Gibran semakin santer disebut-sebut bakal maju mewakili ya Prabowo Subianto, wakil Prabowo ya Subianto. Dia di tengah tersebut ya putra Presiden Joko Widodo ia mengaku komunikasi dengan para petinggi partai masih terjalin dengan baik. Bahkan di satu sisi lancar dong, santai aja kan terakhir ya Rakerda di Semarang kami masih ikut. Terbaru begitu Mahkamah Konstitusi mengabulkan salah satu gugatan uji materi tentang pasal dalam Undang-Undang Pemilu mengenai syarat capres-cawapres ya. MK mengabulkan gugatan mengenai capres-cawapres berusia 40 tahun ya atau berpengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dengan demikian, Gibran berpeluang menjadi cawapres yang meski belum berusia 40 tahun karena punya pengalaman sebagai kepala daerah. Itu kan sudah jelas mereka. Mungkin ditanya apakah Gibran mau untuk menjadi wakil dari Pak Ganjar atau Pak Prabowo begitu kan? Kan begitu pertanyaannya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau bisa begitu kan ya jangan sampai ya ya memang terserah begitu. Kalau wakilnya Ganjar itu Gibran saya kira bukan di atas begitu kan, tapi malah anjlok mereka begitu karena sesama PDIP di situ begitu ya. Orang akan melihat bahwa dinasti politik kok seperti ini begitu kan ya. Bahkan para pendukung-pendukung Prabowo tidak hanya tinggal diam. Kok saya yang dituduh begitu? Bisa jadi mengatakan seperti itu begitu kan. Kok saya dituduh begitu pendukung-pendukung Pak Prabowo dituduh sana sini memainkan Pak Jokowi begitu kan. Toh pada hakikatnya kok si Gibran menjadi wakil dari Pak Ganjar. Kan begitu logika orang begitu kan ya. Apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa salah, bisa jadi benar begitu karena dugaan-dugaan besar seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.